pengaruh teman-teman, Mbak. Kan teman-teman saya kan benceng ya preman-preman gitu. Nah, saya sering nongkrong diajak gituan, saya mau. Namaku Wartoyo. Inilah gambaran tentang hidupku selama beberapa tahun kemarin. Waktu mudaku banyak kuhabiskan dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Setiap hari kegiatanku hanya berjudi dan mabuk-mabukan. Bahkan menjadi bandar togel pun pernah kulakukan. Sebut saja aku sebagai seorang preman. Jika uangku habis, aku mencari teman yang bisa meminjamkanku uang. Atau aku nekat menjual barang-barang di rumah. Ya, Mbak, saya kebanyakan banyak utang rentenir, Mbak. Nah, saya pinjam sama rentenir 1 juta, setiap minggu saya ngembaliin 120.000. Kalau setor ya enggak, Mbak. Kalau enggak setor ya dikejar. Namun sejak mengenal sosok Bribka Winardi, hidupku berubah drastis. Aku seperti terlahir kembali. Waktu saya melakukan berkunjung ke warga. Nah, di situ saat saya berkunjung ke salah satu rumah, di situ kok ada mungkin seseorang atau mungkin dalam rumah tangga itu kehidupannya mungkin dalam tanda kutip ke hal-hal yang negatif. Bribka Winardi adalah seorang polisi anggota Babin Kamtibnas Polres Bantul yang bertugas di Polsek Bantul, Yogyakarta. Awalnya, aku merasa takut saat Bribka Winardi menghampiri aku dan teman-temanku. Ya, kami takut dimasukkan ke sel penjara karena perilaku buruk kami. Namun ternyata, beliau menghampiri kami untuk memberikan nasihat agar kami mau berubah menjadi lebih baik. Ngerti ra nek kawan iki tidak selamanya kita jerat dengan hukum, tapi kalau bisa kita dekati dengan pendekatan secara emosional. Dan alhamdulillah setelah saya lapor kepada pimpinan, kepada Kapolsek dan Kapolres mendapatkan respon yang bagus, akhirnya program preman pensiun berjalan. Dengan penuh kesabaran, beliau mengajak aku dan teman-temanku agar menjauhi perbuatan maksiat. Beliau mengajak kami untuk lebih dekat dengan Tuhan dan menjauhi larangannya. Saya ketemu Pak Winardi hampir setengah tahun. Nah, saya dibilang sama Pak Winardi yang baik-baik, disuruh sholat, disuruh yang intinya ya nggak maksiat gitu. Contohnya mungkin karena kalau preman itu kan susah kalau mungkin langsung diajak ke masjid. Jadi kadang kita ajak makan, terus di situ sambil ngobrol santai kita masukkan nilai-nilai agama. Oh ternyata kalau kamu tuh main atau judi itu dosa dan mungkin bisa rugi dalam arti ekonomi atau apa seperti itu. Tidak hanya menyadarkanku untuk kembali ke jalan yang benar. Secara ikhlas, Bribka Winardi memberiku modal untuk membuka usaha kecil-kecilan. Tujuannya agar aku bisa mencari nafkah dengan pekerjaan yang halal. Tak hanya itu, beliau juga mengumpulkan sumbangan dari rekan-rekannya untuk memodali kami para preman yang ingin bertobat dan membuka usaha. Mohon izin Jenderal bahwa saya membawa kantong kresek ini bisa ajaib,
bisa untuk mengantarkan ke surga. Nah, disitulah saat upacara pemberian penghargaan itu kita secara spontanitas memutarkan kresek itu, dan disitu alhamdulillah bisa terkumpul 14 juta. Walaupun hasil usaha angkringan ini tidak seberapa, namun aku tetap bersyukur. Pastinya aku menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Puji Tuhan, berkat usaha ini aku bisa memberikan rezeki yang halal untuk orang tuaku. Aku pun berharap bisa menabung untuk kehidupan masa depanku kelak. Di hati mah tentrem, Mbak. Ya. Tentremnya gimana sih? Nah, tentremnya kan sedikit tapi kan berkahi, Mbak. Enggak hasilnya besar tapi dikejar-kejar polisi. Ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk membalas semua kebaikan dari Bribka Winardi. Lebih baik dari Semoga apa yang sudah ditanamkan oleh Bribka Winardi dapat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat. Jati diri, pertahankan, karena yang merasakan kan mas-mas sendiri gitu. Harapan saya agar mereka menjadi ikon, jadi menjadikan sebuah simbol bahwa ternyata setelah lepas dari dunia hitam ternyata hidupnya bisa lebih sejahtera, lebih berkah.